podcast kita selanjutnya. Oh iya, buat yang nanya, kenapa sih Kak namanya podcast di balik layar? Karena di podcast ini kita bakal terbuka tentang kasus-kasus yang baru-baru ini terjadi. Berarti kita bakal ngasih tahu mereka semua tentang fakta yang terjadi setiap peristiwa, walaupun udah ada fakta yang udah dipublikasikan, begitu kan? Nah, gitu Jel. Jadi kita itu saling membuka kasus-kasus atau peristiwa yang lebih dalam. Biar kita dan penonton di sini juga tahu kasus apa sih yang sedang terjadi baru-baru ini. Oke deh yuk. Oh iya Jel, lu tahu nggak berapa banyak flora dan fauna di Indonesia? Lu nggak tahu lagi, emang kira-kira berapa sih yuk? Jadi tuh buat flora yang ada di Indonesia ada sekitar 28 sampai 31.750 spesies tumbuhan berbunga. Sedangkan kalau buat fauna itu sekitar 744 spesies. Itu juga dibagi-bagi dari mamalia, burung, reptil, dan amfibi. Sedangkan kalau di dunia itu ada 8,7 juta spesies, itu pun juga udah mencakup dari hewan, tumbuhan, dan jamur. Wah, banyak juga ya ternyata. Tapi ada nggak sih hewan paling unik di Indonesia sama di dunia? Ada dong, Jen. Kalau buat di Indonesia itu sebenarnya banyak, cuman kita ambil aja kali ya dari salah satu hewan unik itu yang ada di Indonesia. Gua ambil macan tutul deh. Macan tutul ini berasal dari Jawa. Hewan ini tuh punya dua varian warna kulit. Ada warna terang dan gelap. Terus juga kemampuan buat beradaptasi itu benar-benar tinggi di berbagai tempat. Terus dia juga bisa melompat ke arah pohon yang tinggi untuk mengejar burung ataupun mangsa atau makanan dia. Nah, buat di dunia kita punya paus narwhal. Keunikan paus narwhal ini ada di kepala. Kepalanya itu punya gading spiral yang benar-benar panjang. Panjangnya itu bisa sampai 2-3 meter. Dan ternyata gading spiral itu gigi taring yang tumbuh dari kepala narwhal itu tersebut. Jadi gitu Jel, hewan unik yang ada di Indonesia sama ada di dunia. Tapi lu tahu gak Jel, kalau untuk tumbuhan unik yang ada di dunia sama Indonesia? Nah, kalau itu gue tahu tuh. Jadi tuh ada beberapa juga yang benar-benar unik dari di Indonesia sama di dunia. Oh ya, apa aja tuh kira-kira Jel? Jadi tuh kalau tumbuhan yang ada di Indonesia itu ada tumbuhan bunga Edelweiss Jawa atau Anaplis javanica. Bunga ini tuh punya daya tahan yang luar biasa karena dapat bertahan lama dan tidak layu meskipun dipetik. Tumbuh di lingkungan ekstrim pergunungan tinggi, memiliki struktur kelopak berbulu halus untuk melindungi diri, serta dilindungi oleh hukum di Indonesia karena statusnya yang langka dan terancam punah. Terus juga mekamnya itu unik, bisa makam di bulan April sampai Agustus. Kalau buat yang ada di dunia itu ada tumbuhan Chinese Black Bedflowers atau Takachantrieri. Tumbuhan ini tuh unik, punya warna hitam sama penampilannya itu agak terlalu serem. Diameter bunga ini sekitar 30 cm. Sekeliling bunganya itu ada kumis-kumis yang menjutai dengan warna senada yang mencapai 1 meter. Tanaman ini tuh juga berbuah, buahnya itu menggantung, jadi kelihatannya kayak kelelawar gitu. Wow, unik-unik ya ternyata. Kalau buat flora nggak jauh dari flora fauna berarti ya, sama-sama uniknya. Iyalah, karena Tuhan nyiptain ciptanya secara sedemikian mungkin, dan setiap ciptaannya itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terus juga ada yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, sama juga ada yang nggak bermanfaat sama sekali. Kita sebagai makhluk hidup harus
Bersyukur atas semua ciptaan yang Tuhan ciptakan dari alam semesta sampai ke isi-isinya. Siap. Oh iya, Jam. Gimana kalau kita buka sesi tanya jawab aja? Boleh tuh yuk. Oke deh, di sini siapa yang mau nanya ya? Saya Ya mulai sekarang. Sebelumnya perkenalan diri, siapa namanya nih? Nama saya Patrick Firdaus, biasanya dipanggil Daus. Pertanyaan saya itu untuk penyebaran macan tutul Jawa. Itu cuma di sekitaran Jawa atau ada di seluruh Indonesia? Sama biasanya rumah endemis itu tumbuh di pegunungan mana aja di Indonesia? Oke Daus, makasih atas pertanyaannya. Saya bakal jawab pertanyaan dari Daus. Untuk penyebaran macan tutul Jawa itu terbatas di Indonesia. Macan tutul Jawa cuma ada di sekitaran Jawa. Biasanya sih ada di Taman Nasional Ujung Kulon di barat sama di Taman Nasional Alas Purwo di timur. Kalau buat bunga edelweiss itu biasanya tumbuh di pegunungan sekitaran Pulau Jawa kayak Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Papandayan, Gunung Lawu, Gunung Sindoro, sama di Gunung Rinjai, Silombok, sama kawasan di Bromo. Makasih Kak Ajeng udah menjawab pertanyaan saya. Sama-sama Daus, terima kasih juga ya. Siap pamit ya Kak. Iya. Capek gak sih, Jam? Kayak orang itu haus. Lah itu ya aku sih juga sama haus. Gimana kalau kita akhirin aja buat podcast untuk episode hari ini? Boleh yuk. Oke deh, karena kita udah sampai di penghujung podcast, saya Ayunika. Dan saya Ajeng sebagai host pamit undur diri. Semoga kita bertemu lagi